Ketika Christopher memutuskan untuk mengunjungi neneknya sebelum pindah ke kota untuk pendidikan tinggi, dia tidak tahu bahwa dia juga akan mengunjungi masa lalu. Nenek! Chris, oh nenek senang sekali bisa bertemu denganmu. Kau tahu bagaimana nenek? Dan nenek Christopher pun tidak berbeda. Dia memanjakannya, memberikan makanan, dan menekankan betapa pucat dan lemahnya dia. Aku sangat kenyang, Nenek. Nenek telah memberiku terlalu banyak makan. Ah, konyol. Aku ingin kau makan lebih banyak lagi, Chris. Nenek, itu lukisan yang sangat bagus. Itu adalah warisan keluargamu yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Kakekmu mendapatkannya dari ayahnya. Dan aku akan meneruskannya kepada ayahmu. Dan suatu hari nanti kau akan memilikinya. Benarkah? Apa pentingnya dari lukisan ini, Nenek? Raja ketakutan yang kau lihat dalam lukisan itu adalah Raja Harold kedua dari dinasti Dylan. Dikatakan bahwa raja yang merupakan salah satu penguasa terbesar di dunia selama abad ke-14 tidak memiliki pewaris untuk menggantikan tahta raja yang dihormatinya. Waktu berlalu dan raja menjadi tua dan dengan itu tumbuh kekhawatirannya untuk mendapatkan penerus yang baik. Lukisan itu menggambarkan menteri jahat raja yang memulai pemberontakan dan mengambil alih tahtanya. Apa yang terjadi padanya setelah itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Oh, menarik. Tapi apa pentingnya hal itu dengan keluarga kita? Rupanya, Raja Harold memiliki saudara laki-laki, Pangeran Alan, yang meninggalkan istana dan berangkat ke dunia pada usia yang sangat muda. Raja Harold mencoba membujuknya untuk kembali, tapi dia tidak tertarik pada kehidupan kerajaan. Dia ingin menjadi seorang pelukis. Kau, dari garis keturunannya, dari garis keturunan bangsawan. Oh, jadi Pangeran Alan seperti kakek buyutku? Iya. Dan begitulah Raja Harold kedua juga menjadi kakek buyutmu. Lukisan itu dibuat oleh Pangeran Alan yang diberitahu tentang pemberontakan oleh salah satu pelayan kerajaan. Dia menyebut lukisan itu dengan nama Mahkota Keagungan. Karena itu menggambarkan saat-saat terakhir dari mahkota agung yang bertumpu pada seseorang yang layak. Christopher tersentuh oleh cerita itu dan merasakan hubungan emosional yang dalam dengan Raja Harold kedua. Malam itu, saat dia pergi tidur, dia mendengar suara aneh datang dari ruang tamu. Lalu dia turun dari tempat tidurnya dan pergi untuk memeriksa. Dan kemudian dia merasa heran karena melihat lukisan itu bersinar dengan terang. Apakah aku sedang bermimpi? Tapi ternyata tidak. Gambar itu menjadi hidup. Dan Christopher melihat para prajurit berlari ke sana kemari dan raja tua menyaksikan dengan ketakutan. Tiba-tiba, Kau adalah pewaris terakhir dari garis keturunan kami. Kau harus menyelamatkan kami. Selamatkan aku. Selamatkan kerajaan. Apa? Apakah kau benar-benar berbicara denganku? Iya, bantu kami. Bantu? Tapi bagaimana caranya? Datanglah ke masaku dan peringatkan aku tentang takdirku. Aku mungkin tidak mendengarkanmu atau setuju, tetapi kau harus mencoba. Kau adalah harapan terakhir. Bantu kami dan kau akan kembali ke masamu nanti. Aku tidak mengerti. Christopher menemukan dirinya berlayar melalui terowongan kaleidoskopik sebelum menjatuhkan diri di atas selimut lembut dari rumput hijau subur. Au!
Apa yang baru saja terjadi? Oh, di mana aku? Tidak mungkin. Apa aku di abad ke-14? Kau siapa? Dan mengapa kau berpakaian sangat aneh? Mata Christopher membelalak karena berdiri di depannya adalah kakek buyutnya. Ya ampun, itu adalah kau. Ini nyata. Aku telah melakukan perjalanan waktu. Apa kau baik-baik saja, nak? Kau tidak hanya berpakaian aneh, tapi kau juga berbicara dengan aneh. Kakek buyut, maksudku Raja Harold, aku perlu berbicara denganmu. Ini sangat penting sekali. Kau, bocah konyol. Kau tidak boleh berbicara dengan raja tentang masalah... Maaf. Tentang apa itu? Ini adalah tentang pewaris tahta. Percayalah, yang aku butuhkan darimu adalah sedikit waktumu jika Yang Mulia berkenan dan tidak keberatan. Oh, pakaian aneh, perbicaraan aneh, dan permintaan yang agak aneh. Baiklah, bawa dia ke istana. Aku akan menemuimu di sana. Lalu Christopher dibawa ke kamar kerajaan, tempat Raja Harold menunggunya. Lanjutkan. Aku ingin tahu apa yang kau akan katakan, tapi lakukan dengan cepat. Baiklah. Jadi ini mungkin terdengar gila. Gila? Maksudku tidak masuk akal. Aku telah datang dari masa depan dan aku ini adalah cucu buyutmu. Konyol. Aku tidak punya anak. Maksudku, aku bukan cicitmu tetapi dari Pangeran Alan. Dan aku tahu ini terdengar seperti omong kosong yang lebih besar, tapi aku datang ke sini melalui lukisan karena kau memintaku untuk membantumu menyelamatkan kerajaan ini. Oh, aku tahu. Kau adalah orang gila. Aku seharusnya tahu dari caramu berpakaian. Penjaga, tunjukkan dia ke pintu. Tidak, Raja Harold, kau harus mempercayaiku. Bahaya besar membayangimu dan juga kerajaan ini. Penjaga? Aku kehilangan kesempatanku. Peluit untuk orang tuli, palet untuk orang buta. Tunggu, kalimat itu. Bagaimana kau tahu itu? Itu adalah ungkapan keluarga kami yang kami gunakan hanya di dalam keluarga kami. Ayahku yang mengajari ini, dan ayahnya mengajarinya. Tahukah kau apa artinya? Iya, itu berarti semua usaha yang aku lakukan tidak ada gunanya sama sekali. Raja Harold memandang Christopher dengan heran, dan untuk pertama kalinya dia melihat kemiripan luar biasa yang dia miliki dengan saudaranya, Pangeran Alan. Penjaga, lepaskan dia. Jadi, kau berasal dari masa depan. Apa artinya itu? Christopher menceritakan semuanya kepada Raja Harold. Dia menceritakan semua tentang masa depan dan lukisan itu serta apa yang dikatakan oleh neneknya padanya. Raja Harold terkejut karena dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang kekhawatirannya untuk menemukan seorang penerus. Mungkin anak laki-laki itu mengatakan yang sebenarnya. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak boleh mengambil kesimpulan apapun karena apa yang dia katakan juga terdengar begitu mustahil. Kau mengatakan menteriku melawanku? Bisakah kau memberitahu menteri yang mana? Itu benar sekali. Kumpulkan semua menteri dan jika mereka terlihat seperti yang di lukisan itu, maka aku akan segera mengenali mereka. Semua menteri dipanggil ke aula dengan dalih raja ingin membahas beberapa hal yang penting. Dengan cara itu, para menteri tidak khawatir dan Christopher langsung mengenali keempat menteri itu. Kemudian dia memberitahu raja siapa mereka dan raja pergi bersama tentaranya untuk mencari tahu apakah itu benar. Ketika dia mendengar mereka diam-diam berbicara. Siapa anak laki-laki dengan raja? Apakah itu kerabatnya? Apakah itu pewaris tahta? Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Iya, kita tidak boleh menunggu lebih lama. Malam ini mari kita mulai pemberontakan dan menurunkan tahta Raja Tua.
mimpimu. Para menteri ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Christopher, kau benar. Sekarang aku percaya padamu sepenuhnya, nak. Dan aku juga telah menemukan pewaris tahtaku. Kau. Oh, terima kasih kakek buyut. Tapi aku tidak bisa naik tahta. Aku datang dari waktu yang berbeda. Dan karena itu aku harus kembali. Tapi aku dapat membantumu menemukan seseorang yang benar-benar layak mendapatkan mahkota agung. Dan kau tidak harus memilih dia. Rakyatmu yang memilih. Rakyatku? Christopher menjelaskan konsep demokrasi kepada raja yang sangat senang dengan gagasan itu. Wow, demokrasi. Kedengarannya menarik. Itukah cara kalian memilih raja? Ya, kurang lebih. Maka, sebuah pengumuman dibuat bahwa rakyat kerajaan akan memilih raja berikutnya dengan memberikan suara mereka. Raja Harold memilih kandidat terbaik dari berbagai bidang, pertanian, kedokteran, perdagangan, olahraga, militer, berdasarkan prestasi dan kaliber mereka. Akhirnya, hari pemilihan tiba dan orang-orang kerajaan memberikan suara mereka. Hadirin sekalian, kalian telah memilih pewaris mahkota. Itu adalah raja. Oh, itu adalah ratu yang kalian pilih. Gloria Steiner. Dan mulai sekarang kita akan memanggilnya Ratu Gloria. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu, Raja Harold. Aku berjanji. Aku tahu, karena jika kau melakukannya, orang yang sama akan memilih orang lain di lain waktu. Itulah keindahan demokrasi. Semoga berhasil. Maka, kerajaan mendapat penguasa baru dan Christopher berhasil mengubah arah nasib yang mengerikan. Raja Harold adalah yang paling bahagia. Terima kasih, cicitku. Aku tidak akan pernah membayangkan ini terjadi tanpa bantuanmu. Terasa seperti beban berat di pundakku. Sekarang, apa yang akan kita berdua lakukan? Terima kasih telah mempercayaiku. Dan aku tidak tahu tentangmu. Tapi aku perlu menemukan cara untuk pergi. Hah? Aku kembali. Christopher memeriksa arlojinya. Itu adalah waktu yang sama, tanggal yang sama saat dia melewati lukisan itu. Jadi, hanya 1 menit berlalu di sini sejak aku melihat lukisan itu? Christopher, apa yang kau lakukan di ruang tamu malam-malam begini? Maaf, Nenek. Christopher bergegas ke kamarnya dan pergi tidur. Keesokan paginya ketika dia bangun, dia melihat bahwa lukisan itu telah berubah. Dan bukannya pemberontakan yang marah, sekarang lukisan itu menggambarkan seorang wanita yang dimahkotai oleh Raja Harold. Dan di belakangnya berdiri seorang anak laki-laki yang wajahnya hanya bisa dilihat sedikit. Dan anak laki-laki itu adalah Christopher, yang telah menyelamatkan mahkota keagungan. Tamat.